Sudah hampir forum juga. Mari kita mulai dan sudah pukul berapa ini? 16 sekian ya. Oke, 16.10 kayaknya kita sudah bisa memulai. Dan minta maaf saya bergabung melalui HP karena saya harus mobile dalam waktu yang bersamaan juga kegiatan pembelajaran mendampingi guru-guru PAI dari Kemenak untuk Iptek. Tapi saya pikir no problem karena saya memiliki tim ahli, ya, tim ahli yang akan tetap melanjutkan sambil saya nanti kalau sudah agak lowong bisa langsung bergabung ya. Oke, kita mulai dulu ya. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya berharap semua guru-guru andalan saya yang hebat, yang keren, masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungannya, masih dalam suasana puasa. Insya Allah kesabaran kita untuk terus berproses bukan hanya akan berbuah untuk kita ya di dunia. Insya Allah ini tetap menjadi amal jariah untuk semuanya. Nah, untuk pada hari ini tetap kita akan melanjutkan rangkaian dari topik manajemen diri ya untuk pembelajaran sosial emosional dan masih kelompok 2 kan, musyawir kan, dengan Wahyu kan, mana tim ahli sudah siap? Masih Pak. Allah siap Pak. Yang saran saya itu dielaborasi yang beberapa yang saya kirimkan linknya ya, kalau boleh ya. Oke, itu nanti bisa kita bagus untuk kalau bisa kita diskusikan dan kita dapat inspirasi dari sana. Oke, tidak berpanjang lebar, kepada tim ahli silahkan saya berikan kesempatan Zoom dan waktu. Ya, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan kelompok kami, kelompok self management, dan tanpa berlama-lama dan tanpa mengambil banyak waktu, langsung saja saya persilahkan kepada saudara saya untuk segera membacakan materi yang telah disiapkan. Saya persilahkan dengan hormat. Ya baik, jadi sebelum kita mulai kita akan refleksi apa-apa saja yang telah kita pelajari atau apa saja yang bisa kita dapatkan dan apa yang kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya ya kita belajar terkait pengertian, manfaat, tujuan, aspek, prinsip, dan faktor yang memengaruhi kelebihan self-management secara umum. Ya, sedangkan untuk pada pertemuan kali ini kita akan sharing lagi terkait penerapan self-management dalam pendidikan ataupun dalam proses belajar mengajar di kelas kita. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Dan minggu lalu, seingat saya masih ada satu pertanyaan dari Pak Boy yang belum terjawab, yaitu bunyi pertanyaannya, bagaimana Anda sebagai seorang guru jika mendapati peserta didik yang kehilangan keluarganya? Saya meminta saran kepada teman-teman, apakah pertanyaan ini kita bahas sekarang atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak Wahyu bagaimana? Kan dalam topik yang sama Kak, masih self management dan pertanyaannya juga tidak
melenceng dari itu. Jadi alangkah baiknya kalau diteruskan saja materinya, nanti pada sesi akhir kita bahas juga pertanyaannya. Oh iya, baik. Terima kasih atas sarannya. Ya, saya kembalikan kepada teman-teman semuanya. Apabila ada sekiranya pertanyaan atau sekedar saran dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Wahyu, bisa silahkan. Kak, masih berlanjut ini Kak materinya Kak. Masih Oh, ada. maaf. Silakan. Tadi sempat ada dari teman kelompok kita yang ingin melanjutkan materinya, nanti ini slide-nya saya pindahkan. Baik, Wahyu. Ini dulu Wahyu. Wahyu, next. Baik, kami dari kelompok self manajemen akan melanjutkan materi kami mengenai prinsip-prinsip self manajemen. Yang pertama itu ada self regulation, ada self attribution. Ya, self regulation merupakan individu cenderung menjadi waspada ketika perilaku mereka mendatangkan konsekuensi yang tidak diharapkan. Adapun penerapannya yaitu mengakomodasikan pandangan tentang peserta didik yang bertanggung jawab terhadap belajarnya sendiri, aktif dalam belajar, dalam upaya meningkatkan prestasi belajarnya. Hasil kajian secara teoretik dan empirik menunjukkan bahwa self-management learning mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pembelajaran, meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki wawasan keilmuan yang luas dalam psikologi pembelajaran dan mampu mengakomodasikan melalui desain pembelajaran yang konstruktivistik dan yang penuh makna. Oke, selanjutnya self control akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya disilakan. Saya, Kak. Baik, saya dari kelompok 2 self management akan melanjutkan dari pemaparan materi dari rekan saya. Yang kedua yaitu self control. Self control yang dimaksud adalah individu yang tetap memiliki komitmen dan menjalankan program perubahan perilaku meskipun di salah satu sisi individu mengalami konsekuensi yang tidak mengenakan bagi dirinya sendiri. Nah, contohnya yang pertama, guru memperbaiki perilaku sehingga memberikan contoh self-control yang baik bagi siswa dan menunjukkan bahwa hal tersebut adalah prioritas. Kemudian yang kedua, membantu siswa menumbuhkan regulasi internal sehingga dapat menjadi motivator bagi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, mengajarkan cara membantu siswa menggunakan kontrol diri mereka ketika menghadapi stres dan berpikir sebelum melakukan tindakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, bisa Pak Irfan untuk melanjutkan materinya. Ya, bisa. Selanjutnya yaitu self attribution, yaitu individu percaya bahwa dirinya bertanggung jawab atas terjadinya sesuatu
dan yakin kesuksesan yang diraih karena kemampuan personalnya. Dan self-control yaitu guru memberikan pemahaman bahwa siswa memiliki tanggung jawab untuk dirinya. Jika siswa tersebut ingin memperoleh nilai di atas standar ketuntasan minimal, maka dapat dilakukan dengan kerja kerja cerdas dan kerja keras yang dilakukan sendiri oleh siswa. Kembalikan kepada moderator. Ya, Atau saya lanjut, Mika? boleh, boleh, boleh. Bisa kita lihat di situ ada penerapannya dari self-regulation dan self-control serta self-attribution. Bagaimana teman kelompok lain, ada yang ingin melanjutkan atau saya lanjut saja? Lanjut saja, Pak Irfan. Oke. Emosi adalah hal yang tidak bisa kita kontrol kedatangannya. Apapun emosi yang datang, yang kita bisa lakukan adalah mengontrol perilaku kita sendiri. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman kelompok yang telah membacakan materinya. Dan sekarang saya kembalikan kepada teman-teman semua. Apabila ada saran atau pertanyaan untuk kelompok kami persilahkan dengan hormat. Ya, disilahkan kepada teman-teman. Ya, baik. Saya persilahkan kepada Ibu Reskiana untuk memberikan pertanyaannya atau sarannya. Terima kasih. Tadi kita telah mendengarkan materi tentang penerapan self-management. Nah, yang ini ingin saya tanyakan atau mau meminta saran. Ketika kita di sekolah dasar kan kita menghadapi berbagai macam karakteristik peserta didik. Ada juga yang membutuhkan perhatian yang begitu banyak daripada teman-teman kelas lainnya, dan karakter itu harus kita kenali. Dan ada beberapa sifat dari peserta didik kita yang membuat misalnya emosi dari si guru ini atau kita sendiri itu sehingga maksudnya susah untuk dikontrol lah. Saya ingin meminta saran bagaimana caranya, atau ketika kalian juga sempat menemui hal tersebut, bagaimana caranya untuk mengontrol diri kita agar bisa kembali bisa menahan emosi yang kita hadapi itu, supaya tidak terlalu tidak begitu besar begitu, maksudnya bisa dikontrol. Terima kasih. Apakah dipahami pertanyaan saya, Kak? Maaf, terlalu bertele. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Ibu Reski atas pertanyaannya. Yang inti dari pertanyaannya yaitu adalah adakah saran caranya untuk mengontrol emosi dalam menghadapi berbagai macam karakteristik dari siswa. Ya, kami silakan lagi kepada teman-teman yang lain. Ya, baik.
Saya persilahkan dengan hormat kepada Ibu Ayu Lestari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi yang saya ingin tanyakan yaitu pada slide penerapan. Di situ kan ada gambar, mungkin dari kelompok penyaji atau kelompok ahli bisa menjelaskan maksud dari gambar yang ada pada slide penerapan self regulation, self control dan self attribution. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di mana Ibu Ayu Lestari meminta penjelasan dari slide penerapan, yaitu slide self regulation, self control dan self attribution. Ya, baik, teman-teman, mungkin sesi pertama dari pertanyaan sudah kami cukupkan sampai di sini dan berikan waktu untuk menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman. Dan saya persilakan kepada anggota kelompok kami untuk memberikan penjelasan atas 2 pertanyaan dari hari ini dan pertanyaan yang sempat terdelay kemarin dari saudara Pak Boy, di mana dia meminta saran bagaimanakah jika kita sebagai guru jika mendapati peserta didik yang kehilangan anggota keluarganya. Saya Kak untuk pertanyaan Ayu Lestari terlebih dahulu. Oh, iya, silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini ada contoh, salah satu contoh saja ya, dari penerapan bagaimana self regulation, self control dan self attribution di dalam pembelajaran atau dalam kelas. Nah, di sini kita lihat pertama, yang ini area of self regulation. Jadi sesuai pembahasannya tadi bahwa sebelum melakukan tindakan, sebelum melakukan tindakan, tindakan apa yang harus dilakukan kepada siswa dengan berbagai macam emosi yang dimilikinya, yang emosi beragam yang dimilikinya. Pertama kita harus mengenali dulu apa yang emosi yang siswa tersebut rasakan. Ya, jadi pada contoh di sini ialah membagi area-area dari setiap jenis emosi. Contohnya di sini ya, ada area merah, area kuning, area biru dan area hijau. Ya, di mana setiap area ini memiliki masing-masing contoh jenis emosi. Ya, pada area merah misalnya, ialah ketika siswa Wahyu, ya, saya interupsi dulu, perbesar, bisa zoom setiap membahas ini areanya. Yang kuning apa, yang udah kelihatan kayaknya. Bisa enggak di zoom itu? Bisa enggak ya? Jadi setiap kita bahas ini areanya yang kuning, merah, biru dengan hijau, kita perlihatkan teman-temannya. Bisa enggak dibaca apa-apa anunya perasaannya nih. Saya apa itu? Sakit mata saya. Bisa enggak diperbesar? Iya. Oke. Coba bisa diperbesar. Karena kalau saya sih ini menarik dalam aplikatif, langsung kita bisa praktekkan di dalam kelas.
Ya, apakah masih blur teman-teman? Ya, memang sih blur. Bagus nih Wahyu. Ya, jadi teman-teman jika punya perangkat, 2 perangkat di sekitarnya bisa mengeceknya langsung di link yang pernah saya bagikan di grup nama linknya yang Twinkle. Ya, di situ ada berbagai macam ya aplikatif yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran di kelas. Ya, walaupun bukan di kelas, tapi juga bisa di rumah. Tapi fokus kita hari ini ialah di lingkungan sekolah atau pembelajaran. Ya, jadi ini adalah salah satu contohnya. Salah satunya yang bisa saya baca yang saya lihat di sini ialah pada area kuning. Nah, di sini area kuningnya salah satunya ialah ini ya, excited. Ya, dia excited dalam perasaannya sekarang ialah sedang ya excited. Ya, kemudian yang warna merah yang bisa saya baca di sini ialah salah satu contohnya ialah pertama angry atau sedang marah. Ya, jika siswanya sedang marah berarti dia sedang berada di zona merah dan ialah frustasi. Ya, jadi dia siswanya mengenali terlebih dahulu bahwa dia sedang frustasi. Begitu juga dengan gurunya membantu untuk siswa mengenalinya, karena pada dasarnya sebenarnya di sini ialah siswa sendiri yang harus mengidentifikasi dirinya. Poinnya di sini ialah siswa yang harus mengidentifikasi dirinya sedang berada di emosi yang di mana. Ya, kemudian emosi yang lain pada zona merah ialah takut. Ya, jadi kayak siswa takut, tiba-tiba takut saja, atau ada faktor penyebab mengapa siswa sedang merasakan takut pada saat proses pembelajaran itu. Ya, kemudian zona biru ialah seperti ill atau sedang sakit dan sedang lelah. Ya, jika siswa sedang lelah, maka perasaan serta badannya sedang lelah, berarti dia sedang berada di zona yang biru ini. Kemudian zona hijau happy, kalem, fokus, ya, dan siap untuk belajar. Ini adalah ketika siswa mengalami hal ini berarti dia harus menyadari terlebih dahulu bahwa dia berada di zona hijau. Kemudian lalu untuk apa setiap emosi ini dibagi menjadi setiap zona-zona seperti ini? Ada zona kuning, merah, biru, dan hijau. Ternyata setiap zona ini, jika siswa atau peserta didik mampu mengenali dirinya dan mengenali zonanya, maka dia mendapat melakukan treatment sendiri untuk lepas ataupun dapat mengontrol emosi yang sedang dialami tersebut. Ya, saya stop screen dulu untuk memperbesar gambar yang satu. Oh, sepertinya jelas ya. Ya, apakah yang gambar di bawah ini cukup jelas, teman-teman? Iya, jelas. Ya, baik. Jadi berdasarkan emosi yang telah diidentifikasi, emosi yang telah dikenali, maka dilakukanlah treatment. Contohnya seperti ini. Jika pada zona hijau, siswa yang perasaan kalem, fokus, siap untuk belajar, dan bahagia, maka treatmentnya ialah ya, siswa sudah siap untuk belajar, siswa sudah merasa untuk siap untuk fokus, ya. Kemudian siswa sudah baik dalam menyimak, ya, karena mendengar dan menyimak adalah dua hal yang berbeda. Kemudian ialah bersedia untuk membantu teman yang lain, ya. Kemudian zona biru di sini ketika dia sedang sakit, maksudnya sedang lelah atau sedang bosan dalam kelas, maka di sini ada treatment yang bisa dilakukan berdasarkan sumber yang kami dapatkan itu. Pertama ialah dia harus mengungkapkan perasaannya kepada orang yang lebih dewasa ataupun sekedar jalan-jalan dulu keluar ruangan untuk memperbaiki atau mengelola moodnya atau perasaannya pada saat itu.
Di sini ada 2 gambar yang sedang tertutup. Mohon maaf karena untuk melihat ataupun mengakses semua konten yang ada di website tersebut berbayar, sedangkan saya pikir saya belum bisa untuk ininya, untuk berlangganan. Ya, jadi ini hanyalah preview dulu ya teman-teman. Semoga di lain kesempatan, semoga kalau kita sudah jadi guru profesional bisa berlangganan di website ini karena sangat bagus dan memberikan sedikit praktik emosi yang jarang ditemukan pada buku guru dan buku siswa pada yang beredar di sekolah-sekolah. Ya, kemudian pada zona kuning ya, jika siswa merasa begitu excited atau depresi atau kebingungan, maka kita lakukan treatment atau siswa tersebut melakukan treatment seperti jalan-jalan dulu, memberikan jalan-jalan ke dalam kelas atau di luar kelas sebentar, kemudian melakukan berbagai macam latihan atau exercise untuk menggerakkan anggota-anggota tubuhnya. Kemudian jika siswanya tersebut berada di zona merah seperti takut, ya, frustasi, marah, maka beberapa treatment yang dilakukan pada contoh ini ialah harus membutuhkan waktu tenang terlebih dahulu, dan juga salah satu cara jitunya ialah dapat menghitung 1 sampai 10 dalam dirinya. Ya, dengan menghitung 1 sampai 10 secara perlahan, maka salah satu sumber yang pernah saya baca juga bahwa jika seseorang menghitung 1, 2, 3, 4 dengan irama tertentu, dengan pola tertentu dapat mempengaruhi juga dengan irama jantungnya. Ya, jadi jantungnya yang berdegup kencang, ya, jika kembali mengikuti pola irama jantung yang normal, maka akan kembali emosinya bisa lebih stabil. Ya, itu dari pendapat saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas penjelasan yang sangat bagus sekali. Dan saya kembalikan kepada saudari Ibu Ayu Lestari. Bagaimana Ibu dengan penjelasan saudara Wahyu? Apakah sudah dipahami atau masih butuh kiranya tambahan-tambahan lagi? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya sudah paham mengenai pengelompokan dari warna kuning, hijau, biru, dan merah. Kita kembali lagi ke kondisi kelas. Tentunya kelas itu kan di dalam kelas itu memiliki siswa yang banyak, tidak hanya 1 atau 2 orang. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengetahui bahwa siswa tersebut, misalnya siswa A berada pada zona yang berwarna kuning, kemudian siswa B berada di zona yang warna biru. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk bisa mengetahui bahwa siswa tersebut berada pada zona kuningkah, hijau, biru, atau merah? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sudah clear ya pertanyaan dari saudari Ayu Lestari. Dan baik teman-teman, selanjutnya kita melangkah kepada 2 pertanyaan selanjutnya, yaitu dari pertanyaan saudari Ibu Reski dan pertanyaan dari Pak Boy. Saya, Kak. Ya, dipersilakan dengan hormat untuk menjawab salah satu pertanyaan yang ada. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Reski, yaitu bagaimana kita mengendalikan emosi pada saat dalam kelas di mana siswa ini membuat kita emosi. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Di sini ada fungsinya self management, yaitu mengendalikan diri, di mana aspek yang kena pada pertanyaan dari Kak Reski yaitu self control, yaitu pengendalian diri. Di sini seperti yang dijelaskan oleh teman saya Wahyu tentang mengenai zona-zona pada emosi seseorang, yaitu emosi seseorang itu
ada pada zona merah, di mana tadi telah dijelaskan oleh teman saya Wahyu bahwa cara untuk mengatasinya salah satunya adalah berhitung 1 sampai 10 atau berdiam diri dulu agar emosi yang kita rasakan di dalam kelas bisa redam. Dan kemudian setelah emosi kita dalam kelas itu redam, maka kita bisa melanjutkan proses pembelajaran dalam kelas. Mungkin itu saja penyampaian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu Hikmah atas jawabannya. Dan sebelum saya kembalikan kepada saudari Ibu Reski, alangkah baiknya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman apabila ada tambahan, saya persilakan. Oh ya baik, saya persilakan kepada Pak Musawir untuk memberikan tambahannya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan dari Pak Ardik. Jadi saya menambahkan di sini bahwasanya manajemen marah atau anger management ini sebenarnya sangat penting bagi seorang guru. Apakah marah itu tidak baik? Emosi dalam tanda kutip marah itu tidak baik. Tentu saja marah itu bisa dikatakan adalah sesuatu yang baik, tergantung bagaimana seorang guru itu meluapkan kemarahannya tersebut. Jangan sampai dia meluapkan kemarahannya dengan tidak terkontrol. Jadi beda ceritanya ketika kita tahu bahwa kita sedang marah dan ketika tidak tahu bahwa saya sedang marah. Jadi ketika seorang guru sudah mampu mengontrol kemarahannya dan bagaimana meluapkan kemarahannya, itu sangat baik dan mendapatkan respon yang baik pula kepada peserta didik. Misalkan di sini seorang guru sudah tahu bahwasanya dia sedang marah dan sudah menerapkan yang namanya entahkah itu dia menghitung dari 1 sampai 10 atau mungkin ketika dia seorang Islam dia membaca surah Al-Ikhlas atau membaca apapun itu. Setelah itu dia mengatakan, oh saya harus marah ini karena ini sesuatu yang konsekuensinya atau berada sudah di luar dari batas. Misalkan anaknya sedang mencuri atau apa dan sebagainya. Ketika dia marah, dia harus tahu bahwasanya saya mengambil langkah apa untuk menyelesaikan ini. Jangan sampai dia mengambil langkah-langkah yang di luar dari artinya dapat melukai atau mencederai orang lain. Dalam hal ini peserta didik. Tentunya seorang guru itu harus mengetahui. Jadi dan juga seorang guru itu harus mengetahui yang namanya setiap orang dari siswa di kelasnya, karena setiap siswa di kelasnya itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada siswa yang harus dimarahi, mungkin mungkin besar suaranya apa dan sebagainya. Ada yang siswa yang mungkin dimarahinya itu mungkin dengan pendekatan yang lemah lembut. Jadi guru itu harus tahu bagaimana caranya dia marah, supaya marahnya ini bukan hanya besar suaranya dan sebagainya, bukan hanya meluapkan emosinya, tetapi marahnya ini bisa berdampak apa sih setelah dia marah tersebut. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator yang terhormat. Ya, terima kasih Pak Musawir atas tambahannya, dan saya lihat ada yang resen. Ya baik, terima kasih kepada Pak Jusman. Saya berikan kesempatan untuk menambahkan. Silakan Pak Jusman. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya bukan untuk menambahkan, tapi karena saya di sini mulai dari tadi menyimak Anda dari bahasan-bahasan yang telah disampaikan oleh pemateri. Saya sangat bingung di sini terkait dengan gambar-gambar yang telah ditampilkan, kemudian ya itu seperti itu kan, ada yang nama warna merah, ada warna hijau, dan itu sudah diberikan label bahwa ini pada zona ini pada zona ini. Nah,
yang mungkin yang jadi pertanyaan menjadi pertanyaan di kepala saya di sini adalah ini kan di dalam kelas kita tidak melihat tentang warna-warna ini. Kemudian yang kedua, peserta didik kita itu memiliki banyak karakteristik seperti apa yang telah disampaikan oleh teman kita tadi, bahwasanya setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, yang menjadi pertanyaan juga di sini, bagaimana sebenarnya kita bisa mengontrol itu di dalam kelas. Misalkan seperti yang disampaikan oleh Wahyu tadi, bahwasanya kalau zona ini kita akan membuat siswa kita untuk keluar untuk ini, kemudian kalau siswa kita seperti ini, maka caranya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, yang biasa kita lakukan di dalam kelas yaitu dengan memberikan ice breaking. Nah, itu ice breaking kan biasanya untuk seluruh peserta didik kita. Saya tidak pernah dalam melaksanakan pembelajaran itu menyuruh ke siswa saya untuk keluar dari kelas seperti apa yang telah disampaikan oleh teman kita tadi. Kemudian adakah sebenarnya apakah ada apa istilahnya, apakah ada memang apakah ada indikator bahwa untuk kita mengetahui bahwa peserta didik kita itu sudah bisa mengendalikan emosinya, bukan hanya untuk sebenarnya untuk peserta didik kita, akan tetapi kita juga sebagai guru, apakah memang ada? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jusman. Ternyata saya pikir tambahan atas pertanyaan tadi ternyata pertanyaan baru yang dimunculkan oleh Pak Jusman, di mana pertanyaannya itu bagaimana kita bisa mengontrol karakter-karakter peserta didik yang berbeda-beda di dalam kelas, dan adakah cara atau indikator untuk mengetahui peserta didik atau kita sebagai guru sudah bisa mengendalikan emosinya atau belum? Ya, baik, saya kembalikan kepada teman anggota kelompok saya untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan kepada dari saudara Pak Jusman. Bisa sedikit, Pak Ardi. Ya, silakan Pak Musawir. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ya menurut gambar itu untuk menentukan indikator-indikatornya bahwasanya ya, situasi kelasnya sedang ini apa dan sebagainya. Gambar merah apa dan sebagainya yang telah disampaikan oleh Wahyu itu kita sosialisasikan kepada peserta didik, artinya pemahaman ini atau paham ini mengenai manajemen diri, self management ini bukan hanya diketahui oleh seorang guru, tapi siswa juga harus artinya paham mengenai hal ini. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya bahwasanya ketika siswa sudah paham, dia sudah bisa manajemen diri sendiri, bukan lagi bahwasanya dia sedangnya apa namanya, artinya dia dapat mengatur diri sendiri. Saya sedang ini, saya butuh ini, saya harus begini, setelah ini saya lanjutkan pembelajaran apa dan sebagainya. Itu yang harus dipahamkan dulu bahwasanya
self management ini bukan hanya diri seorang guru, tetapi seorang siswa juga harus mengerti yang namanya self management. Jadi terkait warna-warnanya itu kita dapat mengidentifikasi secara garis besar atau mayoritas dari apa yang terjadi dalam kelas. Ketika ada minoritas, ini pendekatannya lain. Kita gunakan yang namanya pendekatan interpersonal atau pendekatan antara guru dengan seorang siswa yang memiliki kecenderungan atau bisa dikatakan lain daripada kebanyakan siswa. Kenapa kita gunakan pendekatan ini, pendekatan interpersonal? Ketika kita gunakan pendekatan interpersonal ini, artinya kita dapat lebih menjurus kepada apa yang khusus atau apa yang lebih dibutuhkan oleh minoritas. Biasanya orang minoritas atau ketika di situasi seperti itu, seorang siswa itu butuh yang namanya kontrol emosi, mungkin butuh suntikan dari hubungan emosi antara gurunya, langsung hubungan antara guru dengan siswa, artinya tanpa adanya penyampaian dalam di depan kelas, tanpa adanya melalui perantara yang lain, artinya berbicara langsung antara guru dan siswa, itu sangat meningkatkan hubungan emosional antara guru dan siswa, sehingga kita dapat menanyakan kepada siswa apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan seorang siswa. Nah, jadi ketika kita melakukan treatmentnya keseluruhan dan kita melihat ada siswa yang berbeda dari keseluruhan, misalkan seperti yang dikatakan oleh Pak Jusman tadi, bahwasanya ketika kita melakukan ice breaking dan saya jarang melakukannya di luar kelas, itu adalah inovasi atau mungkin bisa dilakukan Pak Jusman ketika mendapati hal-hal yang di luar keinginan Pak Jusman. Misalkan dalam hal ini, misalkan ketika ada anak yang secara mayoritas anak itu semuanya melakukan ice breaking dan senang, ada anak yang tidak suka melakukan ice breaking dan cenderung tidak bahagia. Pak Jusman bisa dapat menariknya keluar kelas, mungkin dengan jalan-jalan apa dan sebagainya, sembari siswa yang lain itu melakukan ice breaking. Jadi pendekatan interpersonal antara guru dan siswa itu lebih dekat. Dan ketika berbicara tentang hubungan emosional antara berbicara dengan antara person satu dan person yang lainnya, itu hubungan atau keterbukaannya itu lebih, artinya siswa akan lebih terbuka, pandangannya lebih terbuka, emosinya lebih terbuka, perasaannya lebih terbuka disampaikan kepada guru dibandingkan dengan banyaknya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya penggunaan indikator bahwasanya situasi kelas sedang biru apa dan sebagainya, itu bisa diindikatorkan bahwasanya kita melihat secara keseluruhan atau mayoritas dari siswa tersebut. Dan jika ada hal-hal di luar kendali kita, misalkan ada seorang siswa atau beberapa siswa yang tidak ikut atau mungkin lain daripada siswa lain, artinya ini butuh gemblengan khusus. Dalam hal ini hubungan interpersonal atau emosi yang lebih dalam harus dibangun antara guru dan siswa untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Karena yakin dan percaya bahwasanya pendidikan yang tidak didapatkan secara umum, artinya kita melakukan pembelajaran ini itu khusus. Jadi ketika kita menerapkannya ini bukan hanya pada diri kita, juga pada siswa, sehingga semua orang dalam kelas mengetahui atau paham mengenai apa yang dimaksud dengan self management. Kalau tidak paham secara menyeluruh, mungkin dia sudah sadar bahwasanya saya harus mengatur diri saya sendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator yang terhormat, Pak Ardi. Iya, terima kasih. Baik, itulah tadi jawaban atau tambahan dari saudara Bapak Musawir atas pertanyaan dari Bapak Jusman. Dan sebelum saya kembalikan kepada Pak Jusman, mohon maaf tadi saya lupa, pertanyaan pertama itu dari Kak Reski. Saya kembalikan kepada Kak Reski. Bagaimana dengan tadi jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Hikmah dan Pak Musawir tentang pertanyaan Ibu, bagaimana caranya untuk mengontrol emosi dalam menghadapi karakteristik siswa yang berbeda-beda? Baik, terima kasih atas jawabannya.
dari Bu Hikmah dan Pak Musyawir tadi menjelaskan bahwa cara meregulasi emosi dan perasaan itu dengan mengontrol diri dengan disebutkan juga Pak Wahyu tadi bahwa mengontrol diri dengan menghitung di dalam hati dari angka terbesar atau dari angka terbesar ke tinggi atau sebaliknya, sehingga denyut jantung itu bisa bisa tidak cepat lah, jadi sesuai dengan denyutan yang normal. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Musyawir bahwa marah itu wajar dan setiap orang pasti akan merasakan marah ketika menghadapi sesuatu yang tidak bisa di luar jangkauannya. Namun marah itu harus kita sadari dan kita kontrol dan dibatasi sehingga tidak melukai orang lain, terutama peserta didik. Kemudian hal-hal yang perlu untuk kita lakukan yaitu yang disampaikan tadi, mengenali setiap karakteristik peserta didik kita sehingga apabila timbul hal-hal yang mengakibatkan kita emosi atau emosi kita kadang tidak meningkat daripada sebelumnya, yang harus kita lakukan yaitu kita mengenali peserta didik kita. Apakah peserta didik kita ini harus kita hadapi dengan nada yang keras atau dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, penuh perhatian agar tidak mengulangi hal yang membuat temannya atau guru itu sendiri menjadi marah atau emosi. Terima kasih atas jawabannya, sangat memberi inspirasi sebagai bekal juga untuk dijadikan bekal ketika di kelas nanti. Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih Ibu Reski, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Yusman Syar tentang jawaban tadi dari Bapak Musawir. Apakah masih ada yang belum mau ditanyakan atau bagaimana? Ya Kak, yang terkait tadi saya menanyakan juga apakah ada ini apa istilahnya, apakah ada indikator khusus yang supaya kita mengetahui toh. Kemudian tadi juga kan sudah disinggung tadi oleh Pak Musawir, katanya bahwasanya itu di dalam kelas kita bagaimana mengetahui kondisi yang ada di dalam kelas, dan itu juga bukan untuk guru saja kan, tetapi untuk peserta didik kita. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang Kak, bagaimana sih mengajarkannya itu kepada peserta didik kita, memberitahukannya kepada peserta didik kita, bagaimana sebenarnya caranya itu Kak. Ya, baik. Mungkin teman-teman kelompok yang lain bisa menjawab atau menambahkan tambahan pertanyaan dari Pak Jusman. Maaf tadi bagaimana Kak? Bisa ini saya agak-agak mudeng tadi Kak. Ya, bagaimanakah cara mengajarkannya kepada peserta didik? Terkait pertanyaan pertamanya itu, adakah cara atau indikator untuk tahu kita sebagai guru atau peserta didik sudah bisa mengendalikan emosinya?
Mungkin sementara menunggu jawaban Kak, bisa dijawab pertanyaannya Kak Boy. Mungkin ada yang ingin jawab pertanyaannya Kak Boy. Oh iya, ya. Mungkin Pak Boy juga sudah menunggu ini jawabannya, kenapa tidak dijawab-jawab karena sudah terdelay dari minggu lalu. Dan saya kembali mengulang pertanyaan dari Pak Boy. Bagaimanakah Anda sebagai seorang guru jika mendapati kasus peserta didik yang kehilangan anggota keluarganya? Saya serahkan dulu kepada teman-teman sekalian. Apabila ada tambahan tentang pertanyaan dari Pak Boy, bisa kiranya diberikan tambahan. Kepada Kakak Ilham, ini maksud pertanyaannya, apakah ketika di hari tersebut siswa sedang belajar lalu mendapatkan kabar duka bahwa keluarganya meninggal, ataukah di hari-hari selanjutnya, di hari-hari pembelajaran, tapi dia teringat anggota keluarganya yang sudah tiada, atau bagaimana Kakak Ilham? Mungkin pada saat orang tuanya meninggal, ya mungkin bisa juga pada saat belajar orang tuanya meninggal. Begitu hilangnya yang saya. Apakah ada teman-teman yang pernah mengalami kasus tersebut? Kalau dari izin Kak, kalau dari saya itu bukan sebelum kita menjadi mahasiswa pendidikan, tapi ketika saya sedang SD dan ketika saya sedang SMA, kita masih sementara siswa saat itu. Dan kalau dari sudut pandang saya sebagai siswa, melihat guru saya waktu itu, kalau ada teman yang meninggal orang tuanya pada proses pembelajaran, ya cuma siswanya dipanggil ke ruang guru, kemudian disuruh pulang. Mungkin itu salah satu langkah yang tepat untuk tidak terlalu menampakkan emosi yang terlalu mendalam, karena jangan sampai siswa tersebut shock juga bahwa kenapa-kenapa. Jadi biarkan siswa tersebut pulang dengan tenang, damai, kemudian di rumahnya lah nanti akan dikondisikan seperti apa, karena peran guru juga ialah mendampingi. Dan memang sih sebagai guru, orang tua siswa di sekolah adalah guru. Cuma itu yang saya pendapatkan dari sudut pandang siswa, dari sudut pandang sesama siswa. Kalau untuk tenaga pengajar, mungkin dari teman-teman yang lain saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahyu atas jawabannya. Dan nampaknya ada tambahan sedikit dari Saudari Ibu Reskiana, saya persilahkan. Terima kasih. Untuk situasi ketika saya sebagai guru dan mendapati siswa berduka, itu saya belum pernah menghadapinya atau menjalaninya. Namun yang pernah saya lalui yaitu ketika di bangku SMP. Saat itu ibu dari teman saya meninggal dunia. Kemudian pada saat itu kami satu kelas pergi mendatangi rumah teman saya ini. Nah, kami mensupport teman kami ini dengan memberi penghiburan kepada keluarga yang berduka dengan mengunjungi rumah teman kami yang berduka tersebut, karena pada saat itu teman saya 3 orang bersaudara dan laki-laki semua. Otomatis teman saya ini pasti merasakan duka yang begitu mendalam karena ibunya sudah tiada karena beberapa hari sebelumnya itu sakit. Nah,
ketika kami pulang dari rumahnya itu, teman saya ini menghubungi kami mengatakan bahwa saya tidak tahu mau membalas bagaimana lagi kepedulian teman-teman. Jadi hal itu saya rasakan membekas sampai sekarang bahwa ketika kita peduli kepada orang lain dengan mendatanginya bukan dengan membawakan apa-apa, tapi ketika kita datang dengan diri kita dan teman-teman kita, teman kita pasti akan merasakan di dalam dirinya itu merasa bahwa oh iya, ada yang peduli dengan saya, ada yang sayang dengan saya dengan kehilangan yang begitu berat ini, seperti itu. Dan teks itu yang mengatakan bahwa terima kasih semua teman-teman kepeduliannya kepada saya dan ayah saya, kakak dan adik saya itu sangat-sangat tidak akan saya lupakan sampai kapanpun. Itu yang saya ingat, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Ibu Reski atas tambahan jawabannya. Ya, ada tambahan dari Pak Muhammad Irfan Nugraha. Saya persilakan. Baik Kak, terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaannya Kak Boy, itu bagaimana kita sebagai pendidik menghadapi atau menjadi support lah bagi anak didik kita yang berduka. Mungkin saya lebih ke setelah prosesnya Kak, setelah siswa tersebut berduka. Tentunya pemberian support itu tentunya beda ketika memberikan support kepada orang dewasa dan anak-anak, dan beda juga tentang tingkat usianya. Yang pertama itu yang bisa kita lakukan yaitu memberikan pengertian akan situasi yang dihadapi. Jika misalkan begini, kita ada juga itu kejadian ketika ada anak-anak yang meninggal keluarganya, itu biasa ada orang lain memberikan bahwa orang tua itu tidak pergi, dia hanya keluar atau tidak meninggalkannya. Namun yang harus kita lakukan itu tidak boleh seperti itu. Penting untuk diingat, jangan pernah membohongi keadaan yang dialami oleh anak tersebut, untuk tidak memperkeruh keadaan dan memperburuk pemahaman anak tentang kehilangan seseorang yang dicintai. Yang kedua yaitu beri waktu untuk dia bersedih. Berduka itu merupakan respon yang normal manusia ketika menghadapi kehilangan. Bukan saja anak dewasa yang butuh orang dewasa yang butuh waktu bersedih, tetapi anak-anak juga butuh waktu untuk bersedih. Coba biarkan anak itu untuk sendiri untuk melampiaskan emosi kesedihannya itu. Karena karakter anak itu berbeda. Ada yang kesedihannya mau berbagi kepada orang lain, ada juga yang ingin dia pendam sendiri atau dia ingin luapkan sendiri. Yang ketiga, jangan paksa anak untuk melupakan kondisi ini. Terkadang kita sebagai orang dewasa, terkadang kita memaksa untuk memberikan anak untuk melupakan hal yang dialami anak tersebut, bahwa jangan ingat-ingati lagi anuta, jangan ingat-ingati mata lagi tanami dalam sana. Tapi itu sebenarnya tidak tidak bagus untuk diberikan pada anak-anak. Biarkanlah ingatan anak-anak itu terlupakan seiring waktu berjalan, seiring proses yang dialami secara alamiah. Yang keempat, memberikan kasih sayang yang ekstra. Ketika dia masuk sekolah, jadilah pendamping atau sebagai orang tua pengganti yang memberikan support sebagaimana orang tua sebelumnya memberikan kasih sayang yang ekstra kepada anak tersebut. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Irfan atas tambahannya. Dan saya lihat masih ada tambahan dari Bapak Musyawir. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Pak Ardi selaku moderator yang terhormat. Jadi terkait study case yang seperti itu, jikalau saya ditempatkan sebagai seorang guru, pertama saya sudah sangat sepakat dengan apa yang dikatakan Wahyu. Langkah baiknya dia dipanggil ke kantor untuk menghadap pulang, lalu baiknya dari seorang guru ataupun apa dan sebagainya bisa mengantarkan siswa itu pulang untuk menjaga jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, jika salah menghadapi hal tersebut dan saya ditempatkan sebagai wali kelas, saya menghimbau kepada seluruh anggota yang ada dalam kelas, mungkin pada waktu jam terakhir besoknya begitu, atau pada jam terakhir jikalau jam terakhir mungkin jam terakhir pembelajaran,
itu saya mengharapkan kepada seluruh siswa untuk datang ke rumah duka sembari mendoakan. Setelah mendoakan mungkin kita membaca pengajian atau apakah istilahnya seperti itu untuk mendoakan almarhum supaya dapat diterima di sisinya dan juga memberikan penguatan kepada teman yang ditinggalkan terkait hal yang demikian. Dan juga ini dapat membuat yang namanya peserta didik itu merasa seperti yang dikatakan seperti sebelumnya, itu merasa dihargai apa dan sebagainya dan tidak dapat dilupakan. Mungkin kurang lebih seperti itu kalau dari saya menyikapinya jikalau saya menjadi seorang pendidik dan menemukan kasus seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Musawir atas tambahannya. Dan karena masih ada waktu, saya lihat 2 orang sudah raise hand. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Nur Awalia untuk memberikan tanggapan atau sarannya kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Boy, yaitu bagaimana pandangan kita sebagai guru jika ada siswa yang sedang berduka. Mungkin jawaban saya itu adalah karena biasanya itu siswa yang sudah berduka dalam proses pembelajaran itu biasanya siswanya itu suka diam-diam dan diam-diam sendiri, dan mungkin yang bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran itu menciptakan suasana yang nyaman untuk peserta didik. Nah, jika kita sebagai guru dapat menciptakan suasana yang nyaman terhadap peserta didik, khususnya untuk peserta didik yang lagi berduka ini, maka kita dapat saling bertukar perasaan dengan peserta didik. Nah, peserta didik ini akan selalu curhat kepada kita dan kita akan memberikan motivasi-motivasi kepada peserta didik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu atas tambahannya. Selanjutnya tambahan kembali dari Ibu Reskiana. Kami persilahkan. Iya Kak. Tadi kan saya bilang SMP, kisah yang saya ceritakan tadi itu teman saya pada saat saya di SMA. Kasih Kak, itu aja. Oh iya, terima kasih. Baik, itulah tadi beberapa tambahan dari pertanyaan Pak Boy. Saya kembalikan kepada saudara Pak Boy. Bagaimana Pak atas jawaban-jawaban dari teman kita? Ya, luar biasa sekali jawabannya ya, di mana di sini jawaban yang saya tangkap itu yaitu mendampingi siswa yang sedang berduka dan memberikan pengertian akan situasi yang dihadapi, dan banyak sekali jawaban-jawaban yang luar biasa, dan saya juga mendapatkan di sini pengetahuan baru tentang bagaimana cara menghadapi peserta didik yang sedang berduka. Terima kasih atas jawabannya teman-teman, sangat luar biasa, dan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Boy. Jadi pertanyaan dari Pak Boy sudah clear ya dari beberapa tambahan jawaban dari teman-teman. Dan masih ada satu pertanyaan lagi yang agak menggantung belum terjawab dari saudara Pak Jusman. Apakah teman-teman kelompok kami ada yang ingin menambahkan? Karena melihat juga waktu ini sudah mendekati, dan saya pikir ada ibu-ibu juga di sini yang mungkin mau menyiapkan segala sesuatu untuk berbuka puasa. Menambahkan untuk aja. Oh ya, silakan Pak.
karena mengontrol di kelas. Adapun cara yang bisa saya beri itu, mungkin kita harus yakini dulu bahwa peserta didik ini bisa dapat berubah. Karena sebagai seorang guru itu, kita ini ibaratnya mengendarai sebuah kendaraan. Awalnya itu kita tidak bisa mengendalikan kendaraan, tapi jika kita lama-lama belajar, kita lama bersama peserta didik itu, maka kita bisa menyesuaikan. Kemudian juga kalau bisa adakan agenda rapat di kelas untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin ini saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilham atas tambahannya. Saya kembalikan kepada Pak Jusmansar. Apakah sudah puas dengan tambahan beberapa teman kami atau masih butuh kiranya tambahan lagi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya belum sebenarnya belum bisa menangkap inti dari yang saya tanyakan tadi. Oh ya, bisa yang ingin menambahkan bisa resen karena tidak jelas suara tak, Kak. Tapi yang mau menambahkan kami persilahkan dengan hormat. Pak Rival, dari tadi saya tunggu ini ternyata. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Mungkin hanya ingin memperjelas. Mungkin maksud indikator yang dimaksud oleh Pak Jusmansar ini adalah kondisi siswa pada saat kita mengajar kelas. Apakah dia yang masuk kategori merah, kuning, biru atau hijau. Contohnya Kak saja Kak ya. Terkadang kita saat mengajar itu siswa langsung ribut. Atau kadang juga kita sementara mengajar kemudian memberikan pertanyaan untuk mengharapkan respon dari peserta didik dan terkadang siswa itu tidak menjawab sama sekali. Entah apakah ributnya siswa termasuk indikator kita sebagai tolak ukur kita, ributnya siswa ini di dalam kelas sebagai tolak ukur kita bahwa siswa ini masuk dalam kategori merah karena tidak mendengarkan atau marah atau bagaimana. Apakah diamnya siswa ini tidak menjawab apapun, tidak merespon pertanyaan dari seorang guru, itu termasuk juga indikator kita sebagai seorang guru di dalam kelas. Tentunya kita sebagai seorang guru pasti mengetahui, minimal mengetahuilah karakteristik peserta didik kita. Atau misalnya pada saat belajar, peserta didik kita ini yang biasanya sabar, yang biasanya tidak pernah ribut, kok tiba-tiba menjadi ribut, itu malah menjadi salah satu contoh bahwa peserta didik kita ini merasa tidak nyaman pada saat pembelajaran. Mungkin seperti itu saja tambahan dulu dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih atas tambahannya walaupun mungkin jaringannya kurang bersahabat, jadi suaranya agak tidak terlalu kentara, tapi mungkin itulah keadaan-keadaan yang berbeda-beda pada setiap kita seorang mahasiswa. Dan saya pikir pendidikan tertinggi itu adalah toleransi atau saling memahami. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Jusman. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mungkin cukup banyak sekali masukan dari teman-teman sekalian bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi saya nantinya sebagai calon guru profesional. Terima kasih.
Baik, karena semua pertanyaan baik dari minggu lalu maupun hari ini sudah terjawab, dan melihat waktu juga yang sepertinya telah mengingatkan kita bahwa waktu buka puasa telah hampir, dan baik, mungkin saya kembalikan kepada dosen pengampu, kepada Bapak, persilakan dengan hormat. Keluar nih kayaknya Bapak, Kak. Oh, iya. Kalau begitu Oh iya, kita tutup mandiri kapan? Tidak ada di, sudah tidak ada di room. Oh iya, bagaimana saran dari teman-teman ini? Apakah ditutup atau bagaimana? Karena Bapak kayaknya sudah tidak ada di dalam room. Ya, saran saya tutup nih saya, Kak, karena waktu sudah menunjukkan 5:30. Ya, saran saya juga tutup, Kak, karena jaringan itu tidak bagus. Oh iya, mungkin saran dari teman-teman itu sesuai dengan keinginan kita bersama ya. Ya baik, karena semua pertanyaan tadi baik dari minggu lalu dan minggu ini sudah terjawab, dan kebetulan dosen pengampu juga sudah tidak ada di room, jadi kami cukupkan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian yang sangat menginspirasi, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat